daripada rakaat yang akhir daripada witir pada nisfu akhir daripada bulan Ramadan. Ini khusus di bulan Ramadan. Jadi mulai 16 Ramadan sampai selesai ini disunahkan membaca kunut setelah witir. Witir ini bukan hanya ketika jamaah saja, ketika sendiri juga tetap disunahkan. Oh gitu. Kita sholat tarawihnya jamaah, Pulang. witirnya sendiri. Nah, nanti sebelum salam, ketika setelah itidal, ruku, itidal, rakaat terakhir itu disunahkan untuk kunut. Ya walaupun sholat sendirian, nggak harus jamaah. Itulah Pak, maksudnya kan gini juga, ini mungkin Allah alam kita ke depan nggak tahu mau ngamalkannya di bulan Ramadan. Kan kalau itu tadi sholat Ramadan nih ya, kita ikut sholat Ramadan tarawih memang ada niatan nih malamnya itu mau tahajud, mau sholat istigharah, mau tambah amalan lah. Sementara kita di masjid udah ikut sholat, udah witir. Sementara witir ini kan penutup daripada sholat kan, gitu seharusnya kan. Nah itu gimana baiknya Pak? Ya kalau memang kita ada niat untuk melanjutkan sholat lain setelah pulang dari jamaah tarawih, itu ya hendaknya yang paling bagusnya ya jangan kita tutup dengan witir dulu. Jangan ikut witir gitu. Ikut witir. Misalnya umumnya mungkin karena di tempat kita ini alhamdulillah sudah sholat tarawihnya itu sudah 20 rakaat gitu. Ya setelah 20 rakaat ya udah duduk aja. Nah, karena memang ada niatan. Kecuali yang masalahnya mungkin nanti gini, nggak ada niat ini, kayaknya nggak sanggup ini. Udahlah sekalian aja terus witir. Rupanya malam kebangun. Nah gitu. Nah itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Ya sholat buat apa? Kita mau sholat tahajud. Jadi witir lagi, ditutup dengan Kalau witir lagi. Witir lagi. Kan satu malam cuma satu kali kan? Satu kali. Nah, kan gitu juga perkara. Penutupnya lah. Ya, yang tapi jarang sebenarnya. Nah, seperti itu kan itu. Itulah kalau nggak belajar kan pasti ngelakuin kayak gitu Pak. Kan gitu. Kebiasaannya ya ini gak ada niat gitu kan. Udah ngikut rupanya witir, rupanya terbangun malamnya. Ya kan ikut kayak biasa mungkin sholat tutup witir lagi kan gitu. Tapi baiknya jangan. Yang jelas kalau apalagi Ramadan. Kita ini kan pasti sahur nih. Nah kan itu jam-jam 3. Jadi alangkah baiknya kalau kita memang sudah kita biasakan, kita tambah dengan sholat malam, tahajud dan yang lainnya, ya jangan witir dulu. Karena yang jelas kita pasti akan terbangun itu. Kita akan terbangun untuk sahur. Iya. Jadi ya sebelum sahur, kalau memang tadi kita isi dulu. Kita isi dulu. Kita isi dulu dengan tahajud. Isi dengan tahajud, tutup dengan witir. Baru makan sahur. Itu bagusnya begitu. Maka jikalau engkau berniat bangun berbuat ibadah ini kan, berbuat ibadah pada akhir malam, maka hendaklah engkau takhirkan sembahyang witir. Ini kan udah jelas ini. Ada ya, udah Jadi jawab lagi. Depan udah ada sih. Itu kecepatan nanya berarti ya. Belum kebaca tadi. Nah, berarti kalau memang kita ada niatan untuk bangun ibadah yang bagus ya jangan ditutup dengan witir dulu. Karena yang jelas aturan sholat tahajud dulu aturan sholat tahajud memang kan harus Tutup. Iya tidur dulu baru bangun tahajud. Nah, jadi bukan berarti ini udah mau tidur sholat witir. Nah, nanti bangun ya nggak seperti itu. Nah, ini disarankan di sini bahkan ditakhirkan sembahyang witir itu pada waktu itu. Nah, jadi sembahyang witirnya nanti terakhir. Dan dinamai sembahyang witir pada waktu itu sembahyang tahajud.
karena sembahyang pada akhir malam 4 amat besar pahalanya, sama ada sembahyang witir atau Sunnah mutlak. sunnah itu ya? Iya, sunnah mutlak. Sunnah mutlak. Nah, ini kok khatam. Sunnah mutlak seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rakaatani yarka'uhuma abdun fi jawfil lail akhiri ghairu lahu minad dunya wa ma fiha. Artinya bermula sembahyang 2 rakaat yang perbuat oleh seorang hamba Allah di dalam tengah malam, yang akhir itu terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Ini berkaitan dengan sembahyang malam, tahajud kan itu. Walaupun di dalam hadis yang lain 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena bersama ini. Kalau tadi kan sebelum subuh, kalau ini yaitu sholat 2 rakaat di akhir malam. Berarti di akhir malam ini sebelum masuk waktu subuh. Oh, berarti 2 itu waktu itu bagus ya. Berarti kan secara nggak langsung kan ya bersamaan, antar bersamaan juga dengan qobliyah subuh atau dikatakan sebagian mengatakan itu sholat fajar kan itu bersama. Mungkin namanya aja mungkin di sini yang beda. Dah. Sadan, hendaklah engkau kemudian daripada sembahyang Isya itu masghul dengan mudzakarah ilmu yang memberi manfaat atau berzikir atau membaca Quran. Masghul ini maksudnya gunakan waktu itu untuk mengulang-ulang ilmu, pelajaran, ilmu yang memberi manfaat, atau zikir, atau membaca Quran, atau mengucap salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau segala perbuatan kebajikan yang membawa kepada akhirat. Dan jangan engkau masghul pada waktu itu dengan berhikayah yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat kepada agama. Maka jikalau tiada mau masghul akan yang demikian itu, maka yaitu tidur terlebih baik daripada sia-siamu itu. Nah, jadi diperintahkan setelah sholat Isya itu, kalau bisa waktu kita itu kita gunakan untuk Baca Quran ataupun baca ilmu kan gitu. Ataupun zikir, selawat ya. Baca selawat, karena sambil baca selawat kan gitu. Tapi kan di sini nggak ditentukan waktunya ya kan Pak. Enggak. Artinya berapa lamanya kan enggak. Berarti minimal diisi lah setelah sholat itu dengan ini gitu ya. Nah, ini maksudnya gitu apa Bang? Maksudnya setelah kita selesai sholat Isya dengan zikir-zikirnya dan segala macam, kalau bisa kita jangan gunakan waktu kita itu untuk hal-hal yang enggak bermanfaat. Contoh secara nggak langsung ya nengok TV, nonton TV, ataupun mungkin ya sibuk dengan HP misalnya gitu. Ya, hendaknya itu ditinggalkan. Ya kalaupun kadang sambil nonton TV pun kita mata melihat, mulai berzikir, bersalawat kan bisa. Nah, jadi ya kita imbangilah kurang-kurangnya. Di situ kita ya sambil istirahat mungkin ya hati dan mulut kita ini terus bersalawat, berzikir, itu kan tetap bisa saja. Tidak harus dengan terus. Ya seperti tadi lah, ibadah itu kan nggak harus terus duduk di situ berzikir kan nggak. Itu kan ya gitu, maksudnya kan bayangan kita namanya berzikir, baca Quran, apa kan itu ya duduk gitu kan. Yang senggangannya paling yang minimalnya sampai ngantuk baru tidur kan gitu kan. Kan gitu. Sementara kalau kita di sini kan banyak dilalaikan dengan ya memang HP, ada TV gitu kan gitu. Ya, jelas kurang-kurangnya ya nggak banyak gini. Ketika kita lihat HP pun misalnya, berarti di situ kita lihat berarti ya, hal-hal yang bisa memberikan tambahan ilmu manfaat gitu. Oh kadang kita sambil nengok TV misalnya, ya walaupun lah entah sinetron entah apa, ya sambil duduk sambil nengok ya
salawat, zikir. Walaupun lah nggak dizohirkan, istilahnya apa namanya, zikir kolbu, hati yang zikir. Ya, jangan putus-putus dengan Allah apa kan gitu, subhanallah, alhamdulillah apa. Yang intinya pokoknya waktu kita itu jangan kita maskhulkan, jangan lalai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang sia-sia. Ataupun kalau memang kita udah zikir pun males, baca pun males, tidur. Tidur sekalian, mending tidur. Nah, jadi dari misalnya nih, daripada melakukan hal yang sia-sia ini ataupun maksiat, bahkan maksiat ini, terlebih-lebih maksiat, yang mending tidur. Gunakan waktunya untuk istirahat. Maka apabila engkau hendak tidur, maka hampirkan tempat tidurmu itu padahal engkau tidur menghadap kiblat, padahal berbaring atas lambung yang kanan seperti mayat di dalam kubur. Maka sunnah kita tidur itu seperti ini, ya, menghadap ke sana di atas lambung kanan. Kalau ngadep kiblat mukanya ya. Ya, misalnya ya seperti tidurnya orang di dalam kubur lah. Sebagian orang tua dulu kan malah katanya, Kak Ilo, kan gitu. Nah, sebenarnya malah itu dituntut seperti itu. Sunahnya malah seperti itu. Di dalam kubur, karena tidur itu seperti mati dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Nah, mudah-mudahan engkau mati di dalam tidur itu, maka mati di dalam berbuat kebajikan. Itu tadi. Berarti kalau kita misalnya tidurnya sudah sesuai dengan sunnah Nabi tadi, berarti kan secara nggak langsung ketika kita mati dalam keadaan menjalankan sunnah Nabi. Itu maksudnya. Dan sunnah ketika hendak tidur itu mengambil air sembahyang, sunnah. Nanti jangan terus berpahaman lah. Apa kok arep turu dadak wudu? Ora urung kok batal turu. Turu ya batal wudu. Kan Sunnah. Jadi ya sekurang-kurangnya tadi, ketika mata kita tadi terjaga sebelum kita lupa dengan tidur, kita dalam keadaan suci. Dan sunnah engkau surat akan wasiat, maka engkau taruh di bawah bantal. Ini waktu mau tidur suruh tulis wasiat ini. Bahaya. Tahu-tahu meninggal dari situ ya kan, udah ada wasiat ya. Sunnah tuh kan gini, tiap malam tiap malam, tiap dino ini surat ada wasiat wasiatnya begini lain. Pas meninggal wasiatnya 20. Wah. Harus laksana KKP Pak. Bingung lah singan ya. Langsung lagi. Dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur itu taubat daripada segala dosa serta membanyakkan mengucap istighfar. Dan ingatkan olehmu ketika itu seperti di dalam kubur seorang orang tiada sertamu itu melainkan amalmu. Dan jika ada amalmu itu baik, maka engkau dapat nikmat yang tiada kehinggaan. Dan jika ada amalmu itu jahat, maka dapat siksa yang amat sakit seperti firman Allah. Nah, ini waktu mau tidur itu disuruh banyak-banyak ingat mati. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya barang siapa berbuat kebajikan setimbang semut yang kecil, niscaya dapatnya kebajikan. Dan barang siapa berbuat kejahatan setimbang semut yang kecil, niscaya dapatnya kejahatan, yakni didapatnya di dalam kuburnya dan di dalam akhirat. Suara situ turu Pak. Waktu turun inget mati.
Ngeri. Bisa turu. Turu terakhir. Selek. Ahli wedi kan ini. Pula iki turu gak tangi. Wani turu. Enggak ada turu anu 1 bulan. Baru-baru nulis wasiat. Ya intinya ya moga-moga kalau bisa di akhir kan ada dalam itu sebaik-baiknya akhir kalam itu mengucapkan la ilaha illallah. Makanya di sini kan diperintahkan kita sebelum tidur tadi untuk bertobat, Istighfar. memperbanyak istighfar. Ya, jadi sambil turu ya sekurang-kurangi setelah baca doa. Sebenarnya baca doa mau tidur itu bukan yang terakhir. Bisa sampai Awal sebenarnya itu. waktu merebahkan baca doa mau tidur. Iya. Baca bismillah, baca qul huwallahu nas. Terus itu baca istighfar. Ingat mati. Kalau koyo ngantuk ya rame itu apa jarang. Kalau baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetap lewat. Nggak sempet nulis wasiat turu. Kan kurang-kurangnya pokoknya akhir hidup kita itu dalam mengucapkan kurangilah la ilaha illallah mau ataupun setelah mengucapkan syahadat kalau baca la ilaha illallah Allah. Tenan iki mati nih. Bayang. Ngomong aku, enak tenan wong iki mati nih aku. Ngomongnya kuat mulai. La ilaha illallah. Den dia. Shock terapi bojone awake ya. Gawat iki yo. Jaluk apa kowe? Terus siap iki. Ladang terus dadi. Tapi terbayang Pak, maksudnya kalau udah terbayang gitu nikmat tidurnya. Nah gitu aja, ya kan? Baru gitu aja, kayaknya rasanya pasti tidurnya nikmat. Gitu. Satu lagi gini, apalagi kan kita sudah sering dengar bahwa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah udkhulul jannah. Yang akhir kalamnya itu membaca la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Jadi walaupun kita tidur bayangannya itu mati, tapi ketika kita mengucapkan itu istilahnya legong loh. Karena akhir kalamku ini pun nek pun aku mati nang turuku, aku dalam keadaan beriman kan. Itu rupanya kita pun baru sadar Pak, ternyata tidurnya itu pun kawannya mati, nggak sadar awak. Awak padahal udah ngadepi kematian, tidur itulah kawannya mati. Sekiranya hari itu nggak dibangunkan mati awak. Nah kan gitu kan. Memang Kenapa kok kawannya? Kawan mati ya kan. Tapi kok kenapa hari ini orang takut mati? Kan gitu. Sementara hari-harinya dia udah mati. Karena di Padahal bisa dikawan. Iya, padahal dikawani mati dia kan. Ini dikawani ya kan. Kok wedi ngomong mati. Wedi ini bukan mati sebenarnya Pak. Wedi ora tangi meneh. Matian wis. Tangi sing diwedeni gak tangine. Tidur itu kawan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunnah hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi. Dan Kesunahan ya. Nah, sunnah hukumnya. Suginya sebelum tidur itu kalau kita punya kayu wara itu kita gosok gigi dulu. Minimal itu ya, kalau nggak gosok gigi sekalian ya kan. Dan jiharkan tempat air sembahyang. Sunnah adalah engkau sediakan pada air, ketika hendak tidur itu sugi dan cari tempat air ya. Cari tempat air sembahyang.
yang intinya pokoknya kita dalam keadaan berwudu. Itu yang sugi dan wudu. pokoknya itu. Dan sunnah engkau niatkan pada ketika hendak tidur itu atas bangun pada tengah malam karena berbuat sembahyang tahajud atau karena bangun dahulu daripada waktu subuh supaya engkau kerjakan sembahyang subuh pada awal waktu. Perlu ada niatnya juga ya Pak ya. Niatkan. Kata Imam Al-Ghazali, rak'atani fi jawfil lail kanzani man kunu zil birri. Artinya bermula 2 rakaat di dalam tengah malam itu yaitu 2 perbendaharaan kebajikan di dalam surga. Perbanyakan olehmu perbendaharaan itu akan bekalmu pada hari akhirat, maka tiada Melainkan mengkayakan. Maka tiada mengkayakan akan dikau oleh perbendaharaan dunia ketika engkau mati. Nah, maksudnya kita disuruh banyak perbendaharaan ini berarti sesuatu yang bisa bermanfaat besok ketika di akhirat atau ketika kita sudah mati. Jangan kita berbanyak sesuatu yang ketika mati nggak ada manfaatnya untuk kita. Nah, itu intinya. Berarti kalau kita memperbanyak ibadah, berarti kan ibadah itu yang bisa menjadi perbendaharaan. Tapi kalau kita memperbanyak harta, ya harta itu belum tentu bisa bermanfaat ketika kita sudah mati. Dan baca olehmu pada ketika hendak tidur ini bismika rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu faghfirli danbi Allahumma qini adabaka yaumat tab'atsu ibadaka Allahumma bismika ahya wa amutu wa a'udzu bika min kulli syarri kulli dabbati anta akhida binasiyatiha antal awalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un Allahumma antal khalaqta nafsi wa anta tatawaffa halaka wa mamatuka wa mahyaha in amataha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfatha bima tahfazu biha ibadaka shalihin Allahumma as'aluka al-afwa wal afiyata Allahumma ahtini fi ahabbi sa'ati ilaika wasta'milni fi ahabbil a'mali ilaika allati tuqarribuni wa ila tazulfa wa tubaiduni min sahatika bu'dan as'aluka faghfirni wa astaghfiruka faghfirli wa a'udzu wa ad'uka fastajibli. Maka baca olehmu ayat kursi. Ini masih doanya. Nah, setelah itu baca lagi ayat kursi. Dan amanah Rasul pada surat Al-Baqarah. Amanah Rasul bima unzila ilaihi, itu surat Al-Baqarah yang biasa kita baca ketika tahlil. Hingga akhir surat. Dan baca olehmu qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dan surat Tabarak alladzi biyadihil mulk. Dan hendaklah engkau banyakkan zikir hingga tidur. Dan ini kalau orang yang hafal udahlah sambil rebah-rebah sambil ngapal iki sewis hafal. Lan orang apa atur dataan gitu ya. Wala apa-apa turun payah tenan. Jagong opo gitu. Quran ya turu. Mungkin amalan-amalan ini mungkin lebih mudah
ketika memang sudah Biasa. dihafal. Japa. Tapi kalau belum hafal ya Payah, juga. repot ya. Dan hendaklah engkau banyakkan zikir hingga tidur, dan sunnah di dalam tidur itu atas doharoh daripada Hadis. toharoh, suci berarti. Tohar. Suci daripada hadas Hadas kecil kecil. dan hadas besar. Dan jika ada toharoh atau suci itu dengan tayamum sekalipun, maksudnya Wudhu lah. Arab untuk ngeke banyu, Arab mandi orang di banyu, terus ngantuk eram, diusahakan ya kalau memang memungkinkan untuk bersuci ya sekurang-kurangnya dengan tayamum. Ini banyu ya kalau banyu, kadang junub ya mandi di mengi. Ini maksudnya yang lebih bagus tidur itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan kata Imam Al-Ghazali, barang siapa berbuat yang demikian itu, niscaya naik ruhnya itu kepada ars, dan disuratkan akan dia pahala bagi orang itu berbuat sembahyang semalaman hingga bangun daripada tidur. Itu maka apabila engkau bangun daripada tidur itu, maka perbuat olehmu akan berbuat yang telah engkau ketahui dahulu itu, dan kekalkan olehmu atas kelakuan ini selama ada umurmu. Jadi dalam bab ini kan kemarin dibahas mulai dari bangun sampai tidur lagi. Nah, jadi bangunnya ya nanti ulang lagi dari awal. Makanya disampaikan di sini tadi, kekalkan olehmu atas kelakuan ini selama ada umurmu. Jadi kita lakukan tiap harinya seperti itu. Ketahui olehmu orang yang menjalani jalan akhirat bahwa sehari semalam itu 24 saat. Maka jangan engkau tidur di dalam sehari semalam itu lebih daripada 8 saat. Maka memadailah akan dikau jika engkau hendak hidup. Jika engkau hidup 60 tahun, bahwa hilang sepertiganya umurmu. Nah, maksudnya gini, kalau kita umurnya 60 tahun, umur kita 60 tahun, sedangkan waktu kalau bisa tidur itu jangan lebih daripada 8 jam. Sehari semalam 24 jam. Yang kita itu nggak usah 24 jamnya. Berarti 8 jam. 8 tidur. Jam dikali 60. 8 jam kali 60. 60 apa? Ya 60 hari. 60 hari. 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun. Berarti berapa tuh? Kalau itu udah tidur ya, dipotong tidur tuh. Tidur aja tuh yang artinya tidurnya dah. 60 tahun. Dalam satu hari 24 jam. 8 jam. 8 jam. Dalam sehari semalam 8 jam. 8 jam. Kan itu. Kali 60. Jangan kali 60. Sebulan 30 hari. 30. 30 kali 12. 8 kali 30. 30. 240 kali 12. Kali 12. Tahun. Sama setahun kali 12. Itu setahun. Kali 12 sama dengan dibagi 24. Dalam setahun aja udah tidur kurang, aja. Udah kurang hari kita untuk tidur. Berapa tahun? Oh, ini bagi bagi 24 120 jam.
per tahun. Enggak lah Pak. Tadi gimana itu tadi? 30. 8 Pas itu Pak, yang ini 8 kali 60 udah pas itu. 8 kali 60. 8 jam Kali 60. kali per tahunnya itu Enggak ada lah. apa, ada apa. 60 tahun kok. Setahun dulu, berarti Setahun 24 jam itu sehari semalam 24. Ya. Untuk tidur dipotong 8. 8. Berarti 8 kali 30 dulu. Berapa? 30. 8 kali 30 240. 240 12. kali 12 Dikali 12. kali 60. Kali 60. Iyalah. Yang kali 60 dulu. Dalam setahun itu dulu. Nah, beda. oh ya, Uangnya. Kan itu. Setahun kira ini. Ini kali 12. berapa? Berapa jam? 2880 10 jam. kan itu. Setahun. Dibagi Kok dibagi lagi Pak? Iyalah, Bagi bagi 24. 24. 24. Bagi 24. 24 sehari semalam. Coba kalau bagi 24, pirang dino itu berarti dalam setahun. Berarti dalam setahun yang untuk tidur kita Udah berapa hari? itu 120 hari. Yo, udah habis. 120 hari berarti 120 Kita hari dalam sekitar setahun. 3 bulan. Kita dalam setahun itu 360. 360 jam. 360 hari. 360 hari. Setahun kita 360 hari. 360. Berarti 120 hari ini udah untuk tidur ya. Iya. Allah. Berapa? 300 berarti 120 itu udah untuk tidur Tidur. dari 360 hari. 1 tahun. 100. Habis itu 120 ini dikalikan 60. Berarti kurang seret. 7.200 7.200 Hari. hari. Hmm. Berarti 60 tahun umur kita, berarti 760 hari itu udah untuk tidur. 760 hari Untuk tidur aja. Bagi bagi Jamnya. enggak dibagi harinya itu 360 Nah, bagi 360. dalam setahun. sekret. 20 tahun untuk tidur. Wah, Selama seumur hidup. 60 60 tahun. Ya sama 60 tahun waktu 20 dulu tahun 20 untuk tahun tidur. untuk turu. pirang tahun? 20 tahun. 20 tahun. Berarti sisa 40 tahun cuman itu yang untuk ibadah. Itu yang 8 jam ya kawas lebih itu.